Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf isti'la. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sifat huruf isti'la, sifat isti'la ini merupakan sifat huruf yang memiliki lawan. Nanti di samping dari sifat huruf isti'la, dia punya lawan sifat hurufnya, yaitu sifat istifal. Nah, kedua sifat ini akan dilihat dari segi pangkal lidah ya. Nah, maksudnya apa pangkal lidah itu? Jadi nanti ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, nanti kita akan mengetahui kapan huruf hijaiyah ini cara pengucapannya dengan diangkat pangkal lidah atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui apakah huruf ini harus dinaikkan pangkal lidahnya atau tidak, nanti hubungannya dengan huruf hijaiyah tersebut bisa dibaca tebal atau tipis. Nah, itu ya hubungannya. Nanti kita bisa mengetahui ke arah seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan berfokus terlebih dahulu kepada sifat huruf isti'la ya. Nah, sebetulnya sifat isti'la itu apa sih? Nah, kita lihat ya, isti'la secara bahasa itu tinggi dan terangkat. Nah, sedangkan isti'la, cara isti'la itu naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada berapa sih huruf-huruf dari isti'la itu? Nah, di sini hurufnya ada 7. Nah, untuk memudahkan kita menghafal yang 7 huruf isti'la ini, di sini ada nih terkumpul dalam ungkapan khuso dong tingkit, khuso dong tingkit. Nah, di sini ya, jika kita urai ada huruf kho, sod, dod, ghain, to, qaf, dan do. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian serta hurufnya, nah di sini ada hukum huruf dari yang 7 ini. Nah, hukum hurufnya harus dibaca tafkhim atau tebal. Jadi ketika kita mengucapkan 7 huruf isti'la ini harus tebal ya, harus tafkhim. Nah, bagaimana cirinya kita mengucapkan 7 huruf ini sudah dibaca tafkhim atau tebal? Nah, di sini ada cara mengucapkannya ya. Cara mengucapkannya yang pertama dengan cara mengangkat lidah atau lebih tepatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Nah, jadi ketika mengucapkan 7 huruf isti'la ini, pangkal lidah harus naik ke atas, harus naik ke langit-langit. Nah, pangkal lidah itu sebelah mana sih? Nah, jadi lidah itu kan ada ujung lidah, tengah lidah, dan pangkal lidah. Jadi pangkal lidah itu lidah paling belakang ya, paling bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan, itu namanya pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya itu terangkat ya, naik ke langit-langit seperti itu. Nah, kemudian cara mengucapkannya atau cirinya juga ketika kita mengucapkan 7 huruf ini harus tafkhim. Cirinya itu jadi terasa memenuhi mulut dengan tebalnya. Jadi mulut itu berasa penuh karena ada getaran dari tafkhim atau tebalnya huruf-huruf isti'la ya. Jadi terasa mulut kita itu terasa penuh karena sebab dari tafkhimnya itu, sebab dari pangkal lidah kita sudah naik atau terangkat ke atas ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, di sini untuk lebih jelas lagi bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang termasuk ke dalam isti'la ya. Nah, di sini ada contohnya ya, sesuai dengan 7 huruf isti'la ini. Khoso, do, ting, qid. Nah, yang pertama kita lihat huruf kho ya. Kho ini kalau kita lihat dari makhrajnya, kho ini keluar dari tenggorokan bagian atas. Nah, jadi pengucapan huruf kho ini bukan hanya sekedar dari tenggorokan atas, tapi pangkal lidahnya pun harus benar-benar terangkat, karena kho ini termasuk dalam huruf isti'la. Nah, di sini kita lihat ya, huruf kho di sini ada harokat fathah. Jadi semua sifat-sifat huruf itu berlaku dalam kondisi harokat apapun ya, bisa fathah, bisa kasrah atau dhammah, bahkan bisa sukun pun masih harus terlihat sifat dari huruf tersebut ya. Nah, di sini saya beri harokat yang fathah ya. Nah, untuk huruf isti'la ini sebetulnya jika harokat fathah lebih terlihat jelas isti'lanya, tebalnya, lebih terlihat perbedaannya dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Kita coba ya. Di sini huruf kho yang keluar dari tenggorokan bagian atas, dengan harokat fathah terlihat sekali perbedaan ya antara pangkal lidah naik atau tidak naik. Nah, kita coba ya. Di sini contohnya khoibina, khoibina. Nah, kho ya. Jadi kho-nya itu tebal. Jadi bukan seperti ini ya bacanya. Khoibina. Nah, kho. Nah, kurang tebal, pangkal lidahnya lidah bagian dalamnya kurang naik ke atas ya, ditebalkan lagi. Kho ibina. Nah, seperti itu ya. Kho bukan ibina, ibina. Nah, itu kurang tebal ya, harus pangkal lidahnya harus naiknya, karena kho ini masuk ke dalam huruf-huruf isti'la. Nah, yang kedua huruf shod. Nah, di sini kita fokus di huruf shodnya ya. Shodnya saya ambil contoh yang sukun. Nah, jadi walaupun sukun, nah tetap harus terlihat dari sifat huruf tersebut, yaitu sifat isti'lanya dari segi pangkal lidah. Jadi cara bacanya tebal ya. Tebal itu pangkal lidah harus naik ke atas, ke langit-langit ya. Launaha. Nah, jangan launaha. Nah, itu nanti tertukar dengan makhrajnya sin ya. Jadi shod ini makhrajnya itu ada di ujung lidah pada posisi atau menempel pada dua gigi seri bawah ya, ditempelkan. Nah, kemudian nanti suaranya itu keluar dari celah dari seri gigi atas dan bawah. Nah, walaupun posisinya seperti itu, tetap sifat isti'lanya harus ada. Dengan cara apa? Nah, dengan cara lidah bagian dalam atau pangkal lidahnya kita angkat jadi tebal, jadi suaranya yaus. Nah, launaha. Jadi bukan hanya yas. Nah, yas itu tipis, pangkal lidahnya masih datar. Nah, jadi walaupun posisi lidahnya sudah pas di makhraj shod, tapi kalau pangkal lidahnya tidak naik ke atas, berarti kita masih keliru ya pengucapan huruf shod itu ya. Jadi shod ini harus tebal juga dengan cara pangkal lidahnya atau lidah bagian belakang yang dekat tenggorokan itu harus naik ke atas ya. Yaus. Nah, jangan yas.
Yas, nah itu tipis ya. Yaslaunaha. Kemudian yang ketiga ada huruf dod. Nah, di sini contohnya itu sukun ya. Nah, walaupun sukun harus terlihat sifat huruf isti'lanya harus tebal juga. Nah, contohnya ya, fi taub lilin, fi taub taub taub. Nah, jadi makhraj huruf dod ini ada di tepi lidah ya, salah satu tepi lidah mau kiri atau kanan. Dia posisinya atau menempel pada geraham gigi atas ya, fi taub. Fi taub. Nah, tapi hati-hati, pangkal lidah pasti harus naik. Dod ini tebal karena pengucapan huruf dod ini harus tebal ya. Fi taub. Nah, fi taub lilin. Nah, jangan fi tab gitu. Jika seperti itu pangkal lidahnya belum naik ya. Jadi fi taub lilin. Nah, hati-hati ya. Nah, kemudian ada huruf ghain. Nah, ghain ini mahrajnya keluar dari tenggorokan bagian atas juga nih. Nah, sama dengan kha dengan ghain ya. Nah, mereka berdua ini masuk ke dalam huruf isti'la nih. Nah, jadi ketika pengucapan huruf kha dan ghain ini harus pangkal lidah atau lidah bagian dalam harus diangkat ya. Jadi suaranya tebal, nggak tipis seperti itu. Coba kita lihat ya, di sini saya ambil contoh ghain yang sukun ya. Walaupun sukun harus tetap ada sifat isti'lanya, jadi tebal ya. Contohnya la yusminu wala yuqni wala yuq bala yuq. Nah, yuq. Nah, tebal. Nah, sampai pangkal lidah kita itu naik ya. Wala yuqni. Jadi bukan wala yuqni, wala yuqni. Nah, mahrajnya betul di tenggorokan bagian atas. Nah, tapi kurangnya itu mengangkat pangkal lidah. Kurang mengangkatnya lidah bagian dalam. Nah, sudah kalau pangkal lidah sudah naik ke atas, suaranya lebih tebal, terlihat ya perbedaannya. Wala yuqni. Bedakan dengan wala yuqni, wala yuqni. Nah, itu tipis, pangkal lidahnya belum naik ya, jadi harus dinaikkan. Wala yuqni. Nah, seperti itu. Kemudian huruf to. Nah, huruf to ini mahrajnya itu keluar dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Maksudnya pangkal gigi seri atas itu tempat tumbuhnya gigi seri atas ya. Nah, ditempelkan seperti itu. Nah, walaupun ini sukun harus tetap terlihat sifat dari huruf istilahnya. Kita angkat pangkal lidahnya atau lidah bagian dalam. Nah, ketika walaupun ini sukun, tetap kita harus memberi sifat istilahnya, lidahnya terangkat ya. Nah, kemudian to ini termasuk huruf qalqalah. Jadi setelah kita beri sifat isti'la, sifat tebal, baru kita beri pantulan ya, karena qalqalah itu huruf yang dipantulkan. Nah, cara bacanya at-ta'amahum, at-ta'amahum. Jadi tebal. Sebelum qalqalahnya keluar, atto. Nah, harus ditebalkan terlebih dahulu toknya ini. Nah, dengan cara lidahnya diangkat seperti itu ya. At-ta'amahum. Nah, seperti itu. Nah, to ini kalau kita lihat dia dari segi suara dia termasuk huruf syiddah ya. Jadi suaranya ditahan nggak apa-apa, ditahan dulu
Syiddah kan tertahan kuat ya, jadi kita tahan dulu dengan kuat, ditahan sambil diisti'lakan, sambil pangkal lidahnya dinaikkan nih. Dia udah otomatis ya, ada dua ya, sifat syiddahnya ada, sifat tertahan suara itu kan syiddah. Nah, ada sifat istilahnya, pangkal lidahnya dinaikkan, jadi double nih. Nah, setelah sudah dua itu, sifat syiddahnya ditampakkan, sifat istilahnya ditampakkan, baru kita beri hukum qalqalah. Sifat qalqalah yaitu dipantulkan ya, atau jadi nggak apa-apa, kuat saja ditahan ya, sebab dia masuk syiddah. Pangkal lidah jangan sampai lupa dinaikkan ya, atau baru qalqalahnya ditampakkan, atau amahum, atau amahum, atau amahum. Tapi hati-hati ya, qalqalahnya sedikit saja sambil jalan saja, sebab dia ada di tengah-tengah. Nah, itu karena masuknya qalqalah sugro ya, atau amahum. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada huruf qaf. Nah, qaf ini saya ambil dengan harokat dhammah ya, dhammah. Nah, masih harus terlihat ya sifat dari isti'lanya ya, walaupun dhammah. Nah, cara bacanya itu qutila, qutila. Nah, makhraj huruf ka sendiri, qaf ini dia ada di pangkal lidah. Nah, dia menempel pada daging langit-langit atas. Nah, jika dilihat dari tempat makhrajnya, untuk bisa menempel kepada daging langit-langit atas harus diberi bantuan naiknya pangkal lidah ya. Pangkal lidahnya harus dinaikkan ke atas. Jadi bunyinya qaf ini tebal. Kok, bukan ko ya. Bukan ko, itu tipis. Pangkal lidahnya belum naik. Tapi yang betul adalah ko, tebal ya, terasa mulut kita itu terasa penuh, kok karena pangkal lidah kita itu naik, terangkat ke atas. Jadi qutila, qutila, tebal ya, qutila, bukan kutila, bukan kutila. Nah, nah, tebal ya, pangkal lidahnya harus naik. Nah, dan yang terakhir ada huruf dho. Nah, kalau dilihat dari makhrajnya, dho ini ada di ujung lidah kita, menempel pada ujung gigi seri atas ya. Nah, di sini sukun juga ya, sukunkan. Walaupun sukun, masih harus ada sifat istilahnya, sifat tebalnya ya. Kita coba ya cara bacanya. Al lama alaihim, nah, tebal ya, nah, jadi bukan lama, kurang tebal ya, jadi tetap tebal, pangkal lidah dinaikkan ke atas ya, lama alaihim, lama alaihim. Nah, seperti itu ya contoh dari huruf-huruf isti'la. Jadi poinnya adalah ketika kita bertemu 7 huruf ini, hukum huruf ini harus dibaca tebal ya, harus dibaca tebal atau tafhim. Caranya dengan mengangkat pangkal lidah atau lidah bagian dalam kita ke atas ya, terangkat ke atas seperti itu ya. Sebab masih banyak yang keliru ketika penerapan dari huruf isti'la ini tidaknya atau tidak disertai dengan naiknya pangkal lidah. Sedangkan poin paling penting sekali untuk sifat huruf isti'la ini dilihat dari segi pangkal lidah ya. Poin pentingnya dari pangkal lidah
seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tentang sifat huruf isti'la. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.